Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Nafis dari MB4404 dengan NIM 14012000105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari perusahaan Bukit Asam Tbk atau PTBA. Sebelum masuk ke dalam analisis laporan keuangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai company profile dari PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan batubara. Kegiatan usahanya ini termasuk melakukan operasi pertambangan batubara, masuk penelitian, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. PT Bukit Asam juga mengelola dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga untuk batubara, baik untuk penggunaan internal maupun eksternal. PT Bukit Asam sendiri juga mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas dan menyediakan pertambangan batubara dan konsultasi layanan rekayasa terkait produksi. Visi dari PT Bukit Asam Tbk yaitu perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan dengan misi mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke dalam current ratio, yaitu current ratio ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganalisa laporan keuangan dari PT Bukit Asam Tbk pada kuartal 3 atau triwulan 3 2021. Terdapat dalam laporan keuangan current asset sebesar 14,883,833 dan dibagi dengan current liabilities yaitu 6,373,969 dan didapat hasilnya yaitu 2,33. Nah, artinya yaitu setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dari PT Bukit Asam dijamin oleh Rp2,33 aset lancarnya. Sedangkan pada tahun 2020, setiap Rp1 kewajiban jangka pendek PT Bukit Asam dijamin oleh 2,15 aset lancarnya. Yang berarti pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 2020. Selanjutnya yaitu acid test ratio. Acid test ratio merupakan rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Nah, acid test ratio ini menggunakan rumus current asset dikurangi dengan inventory lalu dibagi dengan current liability. Pada tahun 2021, current asset PTBA yaitu 14,883,833 dikurangi dengan inventory sebesar 1,145,195 dibagi dengan 6,373,969 dan mendapatkan hasil sebesar 2,15. Nah, artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek PT Bukit Asam dijamin oleh 2,15 aset lancarnya yang paling liquid. Perbedaan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 triwulan 3, setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp1,9 aset lancarnya yang paling liquid. Selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara total kas dan setara kas suatu perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rumus untuk mencari cash ratio yaitu kas dibagi dengan current liabilities. Dengan cash ratio sama dengan kas 2021 triwulan 3 yaitu sebesar 4,818,597 dibagi dengan 6,373,969. Didapat hasilnya yaitu 0,75. Sedangkan pada tahun 2020 triwulan 3 cash ratio ada sebesar 1,12. Berikutnya yaitu debt ratio. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai asetnya. Nah, untuk mencari debt ratio yaitu total debt dibagi dengan total aset.
didapat angka 11,167,411 dibagi dengan total aset yaitu 32,191,140. Didapat depresinya yaitu 0,34 yang lebih besar dari tahun 2020, di mana tahun 2020 dapatkan angka depresio sebesar 0,29. Nah, selanjutnya yaitu total asset turnover atau TATO, THTO. Untuk mencari rumus ini, sales dibagi dengan total aset. Apa itu TATO? TATO merupakan pengukur aktivitas-aktivitas dan aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. Nah, rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Pada tahun 2021, sales total penjualan yaitu 19,134,356 dibagi dengan total aset yaitu 32,191,140 dan mendapatkan angka 0,59 yang mana lebih besar daripada tahun 2020 yaitu 0,52. Hal ini merupakan hal yang bagus bagi perusahaan Bukit Asam karena semakin besar hasilnya, hasil total aset turnover akan semakin baik. Dan selanjutnya fixed asset turnover atau FATO sama dengan rumusnya sama dengan sales dibagi net fixed asset. Apa itu FATO, fixed asset turnover? Rasio ini mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Didapat angka 19,134,356 dibagi dengan net fixed asset yaitu 8,161,166 didapatkan hasil 2,34, di mana angka ini juga lebih besar pada triwulan 3 tahun 2020. Selanjutnya gross profit margin. Gross profit margin atau GPM ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba faktor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Untuk mencari gross profit margin menggunakan rumus gross profit dibagi revenue atau penjualan pendapatan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 triwulan 3 mendapatkan gross profit sebesar 8,250,906 dibagi dengan 19,381,819 dikali 100. Didapatkan gross profit margin sebesar 42,6%. Di mana hal ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 27,4%. Selanjutnya yaitu net profit margin. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Nah, rumusnya sendiri yaitu income setelah pajak dibagi dengan revenue dikalikan 100. Maka didapatkan angka 4,853 dibagi 384 dibagi 19,381,819 dikalikan 100%. Dapatkan net profit margin sebesar 25%. Pada tahun 2020, net profit margin hanya sebesar 13,5%, yang artinya net profit margin pada tahun 2021 meningkat sebesar sekitar kurang lebih 90%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA dengan rumus net profit dibagi total aset dikalikan 100. Nah, return on asset ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Pada 2021 triwulan 3, dapatkan net profit sebesar 4,255,690 dan dibagi total aset sebesar 32,191,140 lalu dikalikan 100%. Didapat angkanya yaitu 13,2% dan pada tahun 2020 ROA hanya sebesar 7,8% yang artinya meningkat pada tahun 2021.
yang artinya perusahaan ini mengelola lebih baik terkait asetnya. Di situ setelah itu return on sales, yaitu merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Nah, rumusnya sendiri yaitu profit before tax dibagi dengan revenue dikalikan 100. Didapatkan angka pada tahun 2021 triwulan 3 yaitu 6,445,965 dibagi dengan 19,381,819 dikalikan dengan 100, dapatkan angka 33,2%. Terdapat perbedaan pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 18,2% yang artinya mengalami peningkatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.